Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ratna Widya Yuli Sasanti, SPD dengan NIM 254041134421, PBG Guru Tertentu Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran IPAS kelas 5 materi harmoni dalam ekosistem di MI Anur Sleman, Yogyakarta. Demikian perkenalan kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini teman-teman kelas 5A? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Akan dipimpin oleh Mas Piano. Mas Piano. Kelas 5, ready, ya. Kita berdoa, tangan diangkat, kepala didudukkan, mata dipejamkan. Doa sebelum belajar. Alhamdulillahirrahman, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma wa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dari kita lihat di IPAS harmoni dalam ekosistem. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengidentifikasi komponen-komponen ekosistem. Makanya ada di Bekasi, Jawa Barat tuh sudah banyak rumah-rumah penduduk terbentuk banyak. Untungnya ada yang kreatif ya, menggunakan tekanan lingkungannya. Ini apa? Daun, bawang, dan bawang. Jeruk, ini jeruk purut, jeruk sambal. Biasanya buat batagor, dan memang belum batagor ada di sini. Ini ada lotnya. Nama saya Boya, usia saya 48 tahun. Saya ibu dan 3 anak. Keseharian saya itu cuma tangga biasa yang selalu berkebun. Yuk kita lihat apa tadi saya tanam di kebun saya. Ini tanaman kangkung, usianya 17 hari setelah saya tanam. Itu tanaman bayam, usianya 24 hari setelah tanam. Tanaman juga sari bacol, Kita punya sari putih, cabai juga ada. teman-teman kelas 5A. Teman-teman tahu tidak tentang ekosistem itu apa? Apa Mas Janu? Ekosistem? Ya, tempat tinggal hewan boleh. Apa tadi? Yang lain? Yang lain? Suatu tempat. Yang lain? Habitat hewan. Yang lain? Nah, ekosistem akan kita lihat materinya sebelah. Apa itu ekosistem yang dibaca? Ekosistem adalah Tempat hidup di mana semua makhluk hidup tumbuhan
hewan-hewan dan mikroorganisme serta benda-benda tak hidup seperti air, tanah, udara, saling berinteraksi. Kayak matahari juga termasuk benda tak hidup. Ya. Lanjut, apa komponen utama ekosistem itu? Yang pertama adalah Makhluk hidup. makhluk hidup apa aja? Tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Lingkungan tak hidup, contohnya Air, udara, tanah, dan sinar matahari. makhluk hidup itu sama disebut juga dengan komponen biotik. Paham? Kemudian yang lingkungan tak hidup itu biasanya disebut dengan abiotik. Nih, contoh ekosistem di sekitar kita. Nah, di hutan, rumah bagi banyak pohon, burung dan binatang. Kalau di sungai, Ikan, tumbuhan, air, dan serangga. kalau di ladang atau sawah, Pertanian dan taman yang menjadi sumber makanan. di dalam ekosistem itu harus ada keseimbangan. Jika tidak ada keseimbangan, apa yang akan terjadi? Apa? Kalau umpamanya sungai itu banyak air sampah, kemudian banyak kotoran-kotoran, apa yang terjadi? Apa Mas Fadil? Iya, itu namanya tidak seimbang. Ikan akan punah lama-lama, tempat hidupnya rusak dan tidak ada tempat lagi. Sama juga di hutan. Di hutan juga kalau hutannya gundul, kayak kera, kayak gajah, kayak hewan-hewan lain juga tidak bisa hidup. Itu namanya tidak seimbang. Ya. Lanjut. Ya, ini ada hubungan antara makhluk hidup itu di dalamnya, seperti bunga itu tempatnya makannya lebah ya. Lebah itu cari makan di bunga. Bunga itu mengeluarkan nektar yang akan diserap oleh lebah. Kemudian ikan dan terumbu karang di laut, jika terumbu karangnya itu dihancurkan atau dibuang oleh nelayan-nelayan yang tidak bertanggung jawab, maka akhirnya ikan tidak ada tempat hidupnya. Mereka akan kehilangan rumah seperti kita. Apa yang akan terjadi jika kita kehilangan rumah? Jadi tentunya ya. Peran manusia dalam ekosistem itu apa aja? Yang pertama, hal posisinya. Yang pertama adalah menanam pohon. Yang kedua, Menghemat air dan listrik. tantangannya Polusi, penggundulan hutan. penggundulan hutan itu lebih baik manusia penyelamatannya apa? Melakukan ya benar Mbak Kaila, melakukan reboisasi. Ya. Lanjut, mengapa menjaga ekosistem
dalam ekosistem. Semoga nanti teman-teman memahami ya mana komponen abiotik dan abiotik. Silakan berdiskusi dengan teman-teman sekelompoknya. Silakan dikerjakan sesuai dengan LKPD yang Ustazah sudah berikan. Mengerjakannya di baliknya ya. Ya, silakan dikerjakan. Nanti kalau belum paham boleh menanyakan kepada Ustazah apa yang belum paham. Ada yang sebagian itu cepet Bang. Berdiskusi dengan temannya apa jawaban yang dibantu temannya ini kira-kira apa ya? Ya, silakan dikerjakan. Ya. Dikerjakan dulu. Iya, boleh. Kalau yang belum paham boleh buka referensinya ada dibuka bukunya kalau nggak paham bukunya nah itu isi dua berdiskusi ayo ini apa kelihatan kayak kalian berinteraksi. Jawab. Yang ini contoh interaksinya kayak tadi ya kayak kupu-kupu dan bunga itu interaksinya. Kemudian ikan dan terumbu karang. Kemudian monyet dengan tempat-tempat sekitarnya. Ya, nanti ada bunga dan lebah, kemudian biasanya ada burung jalak dan kerbau. Air dan ikan, ya terumbu, lumayan. Kalau di hutan apa kalau? Hah? Ya, di laut apa tadi udah ikan dan terumbu karang di hutan apa?
Iya, itu kan yang kelompok ada tumbuhan, ada hewan, ada apa lagi satu lagi tumbuhan hewan yang biasa tadi tuh yang ada makhluk hidup hewan tumbuhan toh yang abiotik kan ada tanah air yang mati ya. Yang biotik itu yang hidup seperti makhluk hidup, hewan, tumbuhan itu kan hidup semua. Lihat beberapa video pembelajaran itu tentang ekosistem laut, ekosistem hutan, ekosistem kebun. Apa yang teman-teman dapat pelajari? Tidak boleh membuang hutan. Iya, terus tidak buang sampah sembarangan ya, baik itu di laut, Reboisasi. ya adanya reboisasi. Setelah pohon-pohon itu ditebang, harusnya kita manusia menanam kembali. Makanya kadang ada gerakan menanam pohon bersama. Ya, menyelamatkan dunia karena tanpa kebun, tanpa hutan, tanpa laut kita nggak bisa apa-apa. Kita butuh semua sumber daya yang ada itu baik biotik maupun abiotiknya ya. Abiotiknya dijaga oleh manusia, nanti biotiknya dia mengikuti. Terumbu karang berapa tadi yang punah sekitar 30% ya dari seluruh terumbu karang yang ada. Kenapa harus dijaga? Karena terumbu karang adalah rumahnya ikan. Karena ikan lain rumah yo bingung. Maka itu sedikit Makanya banyak sekarang kan sudah banyak rumah-rumah jadi hutannya pada hilang. Banyak sekarang juga panas, udara semakin panas, ya. Saya nggak ada satu rumah pun yang nggak pakai kipas angin kan? Semua pakai kipas angin karena merasa kegerahan, kurang oksigen. jadi kalau menanam di hutan aku bisa pohon. Dari ekosistem kebun, ekosistem laut dan ekosistem hutan, mana yang menarik? Semuanya menarik ya. Karena kalau mempelajari seperti itu indah, lihat keindahan kita. Kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke Papua, tapi lihat video ini bisa menjadi referensi kita, ilmu kita. Jadi belajar ini namanya ya. Ekosistem kebun itu dari apa tadi? Dari tumbuhan apa? Sawi, ayam, dan itu semua dimakan oleh siapa? Ulat dan belalang. Ulat dan belalang dimakan siapa? Tikus. Ulat dan belalang. Nenek kebun. Ayam atau burung. Ayam dan burung dimakan oleh siapa? Ulat. Itu kan burung itu. Kalau enggak dari emak. Selain ayamnya dimakan itu loh yang kayak tikus tapi besar. Apa yang itu salah di musang ya. Musang ayam dimakan oleh di ekosistem laut pertama kali adalah sebenarnya pintu nafas dulu.